Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan kuliah perdana ya dengan mata kuliah manajemen project ya. Saya berharap semuanya adik-adik mahasiswa dalam kondisi sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita lanjutkan ke mata kuliah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Barangkali dari adik-adik mahasiswa ada yang sudah kenal, tapi ada juga mungkin saya lihat wajah-wajahnya yang belum kenal. Ya, oleh karena itu, ya sedikit kita kenalan dulu ya. Nah, nama saya Kartib Bayu, ya. Alamat rumah ya barangkali nanti memerlukan itu di Jalan Babakan Ciparai nomor 10009 ya, Kelurahan Sukaasih, Kota Bandung ya, bukan kabupaten tapi Kota Bandung. Nah, kalau bisa menghubungi juga ya ke telepon ya HV ya 082 318 43 6397 ya, emailnya bisa lihat ke 3nk@yahoo.com ya. Dan juga bisa ke email kartib@sappkitb.ac.id. Jadi nanti adik-adik mahasiswa kalau ada keperluan ya berkaitan dengan khusus ya perkuliahan manajemen proyek ini bisa menghubungi ke alamat ini ya. Nah, saya di sini adalah salah satu staf pengajar ya dari SAPPK ITB ya dengan kelompok keahlian sistem dan pemodelan ekonomi ya. Nah, ada beberapa juga kegiatan yang di luar ya, keaktifan yang pertama di Yayasan Bina Insan Motekar, kemudian juga dari Asosiasi Pemandu Wirausaha, dan juga saya aktif sebagai konsultan di beberapa perusahaan. Itu mungkin perkenalan dari saya, dan saya juga mungkin nanti sambil jalan mau kenal juga dengan adik-adik mahasiswa semua. Nah, adik-adik yang mahasiswa yang saya hormati, ya mata kuliah kita ini adalah manajemen project ya. Nah, mata kuliah manajemen project ini adalah mata kuliah wajib ITB ya, yang merupakan ya kuliah pengantar manajemen yang membahas mengenai definisi, ada konsep dasar, tujuan manajemen, dan juga pemecahan masalah manajemen dalam berbagai disiplin dan konteks global. Nah, mata kuliah ini akan terdiri dari 3 stream, yaitu manajemen proyek, manajemen rekayasa industri, dan manajemen bisnis dan kewirausahaan. Nah, mata kuliah wajib ITB ini ya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah manajemen rekayasa industri, kemudian manajemen proyek, dan manajemen bisnis dan kewirausahaan. Nah, khususnya di SAPPK ya yang terdiri dari perencanaan wilayah kota dan arsitektur, yaitu diwajibkan untuk menyampaikan atau mengampu mata kuliah manajemen proyek. Sedangkan manajemen rekayasa industri dan manajemen bisnis dan kewirausahaan itu ada di fakultas yang lainnya. Sekilas informasi tentang mata kuliah manajemen proyek ini ya, akan membahas tentang pemahaman definisi, karakteristik jenis, struktur, dan siklus daur hidup proyek. Yang kedua, akan menganalisis kelayakan dan teknis pelaksanaan proyek. Yang ketiga, yaitu memahami konsep manajemen mutu dan sistem manajemen kesehatan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, ya, akan memahami inovasi dan kewirausahaan dan manajemen serta mengaplikasikannya dalam sebuah proyek. Nah, itulah adik-adik mahasiswa yang akan kita pelajari di mata kuliah manajemen proyek ini. Nah, sebelum dilanjut barangkali ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, ya silahkan ya sebelum kita lanjut.
Pak, izin bertanya. Ya, boleh. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Pipo. Saya baru mengambil mata kuliah manajemen proyek ini semester ini. Mungkin yang tadi Bapak sampaikan menurut saya cukup menarik sih manajemen proyek ini, karena saya melihat juga mungkin dari aspek PLK atau mungkin dari jurusan lain juga banyak sekali menerima proyek-proyek gitu, ataupun manajemen itu sangat terpakai. Nah, mungkin saya penasaran aja sih bagaimana secara spesifiknya ini si manajemen proyek ini akan sangat relevan gitu, terutama dari jurusan kami yaitu perencanaan wilayah dan kota. Mungkin itu sih Pak. Dan bagaimana manfaat-manfaatnya untuk keberlanjutan nanti proyek-proyek di perencanaan wilayah kota. Nah, manfaat ya. Tadi ada pertanyaan dari Pipo ya tentang bagaimana manfaat pembelajaran mata kuliah manajemen proyek ini ya, dikaitkan mungkin adik-adik mahasiswa ini nanti sebagai ahli dari perencana atau sebagai planner ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini teman-teman nanti adik-adik adalah akan menjadi seorang perencana atau planner. Nah, mungkin planner ini adalah bidang ilmu yang bisa di mana saja bekerjanya. Ya, bisa Anda di birokrat, ya, bisa sebagai ASN, ya, bisa juga nanti di perusahaan, ya. Nah, perusahaan bisa aja ya adik-adik nanti bisa di BUMN, ya bisa juga adalah di perusahaan swasta. Nah, kemudian ya bisa juga adik-adik adalah membuka usaha sendiri ya sebagai entrepreneur ya. Pengusaha ya, perusahaannya banyak. Kalau di planner biasanya membuka usaha-usaha di bidang konsultan ya. Nah, kalau kita lihat ya, adik-adik kalau misalkan baru keluar ya, ini mungkin ya statusnya sebagai asisten ahli ataupun sebagai TA. Nah, kalau sebagai TA ini ya artinya ini ke teknis. Ya. Namun ya dengan berjalannya waktu, berjalannya pengalaman ya, nanti seorang planner ini tidak hanya mengerjakan secara teknis, tetapi bagaimana bisa mengelola orang. Ya. Misalkan ya, nanti dari tenaga ahli naik menjadi koordinator atau sebagai tim leader. Dari tim leader nanti bisa jadi manajer atau mungkin nanti sebagai pemegang proyeknya itu sendiri gitu. Nah, ketika sudah megang proyek itu artinya bukan lagi ke teknis tetapi nanti akan bagaimana menggerakkan orang-orang ya, menggerakkan tenaga ahli supaya bisa mencapai tujuan dari proyek dilaksanakan. Jadi kalau kita gambarkan ya, adik-adik ini ya. Nah, kalau kita gambarkan ya, adik-adik kalau mau masuk mungkin di sini ya. Ini adalah manajemen ya. Kemudian ini teknis. Nah, kalau adik-adik misalkan baru, ini cenderung bagaimana kita bisa menguasai secara teknis. Nah, adik-adik kan sekarang sebagai planner banyaknya bicara mungkin bagaimana membuat perencanaan yang baik dan benar ya. Nah, ini awal-awal ya. Tetapi dengan jalannya waktu kemudian ini ya, mungkin kemampuan teknisnya masih diperlukan tetapi sedikit, tetapi banyak orang yang harus digerakkan sehingga
nanti ketika karirnya sudah maju bisa ini mau tidak mau, suka tidak suka, ya adik-adik ini harus paham tentang manajemen. Nah, oleh karena ini ya, tadi ada pertanyaan ya bahwa bagaimana manfaatnya? Ini sangat bermanfaat. Karena adik-adik nanti ya suatu saat akan menjadi birokrat pun menjadi pejabat yang bisa menggerakkan orang, di perusahaan pun begitu ya, semakin lama nanti jabatan karir akan semakin tinggi sehingga harus bisa mengelola ya, menggerakkan dari orang-orang untuk bisa mencapai tujuan. Apalagi nanti adik-adik bisa membuka usaha ya, menjalankan proyek sendiri ya, yang punya proyek sendiri dari perusahaan. Nah, mutlak manajemen ini adalah diperlukan. Nah, kira-kira itu Pipo gimana? Ya, udah cukup ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ya. Kenapa ITB memasukkan dari manajemen proyek ini merupakan mata kuliah wajib ya, khususnya bagi calon-calon perencana gitu. Gitu kira-kira Pipo ya, yang tadi pertanyaannya. Ya, dilanjut ya untuk kuliahnya. Nah, selanjutnya mungkin ya tadi udah gimana perencanaan pembelajaran ya dari manajemen project ini ya, supaya adik-adik juga paham apa yang akan dicapai ya, sehingga ini kita menjadi satu kesepahaman ya. Kemudian juga adik-adik juga bisa menyiapkan materinya ya. Nah, yang pertama ya, bahwa mata kuliah wajib ITB ini ya, ini 2 SKS ya. Nah ini sebagai penyelenggaranya ini dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Ya. Nah, bahan yang akan kita sampaikan nanti ya, yang pertama adalah pengenalan konsep dasar manajemen ya. Kemudian juga nanti kita akan belajar bagaimana perencanaan, forecasting dan juga pengambilan keputusan. Kemudian kepemimpinan, teamwork dan juga motivasi. Kemudian pengorganisasian dan staffing, ya. Pengendalian, kemudian manajemen di dalam berbagai disiplin, globalisasi dan juga etika manajemen. Ya. Kemudian pengenalan proyek, karakteristik, jenis, struktur, organisasi, dan siklus proyek. Selanjutnya kita akan juga belajar tentang analisis kelayakan proyek, pelaksanaan proyek, dan supply chain. Ya. Kemudian juga sistem manajemen kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3, pengenalan manajemen mutu, dan yang terakhir ya kita akan mempelajari ya bagaimana inovasi dan kewirausahaan. Nah, itu kira-kira cakupan materi yang akan kita diskusikan ya selama 1 semester ini dengan 14 kali pertemuan ya, materi-materi yang akan kita diskusikan. Nah, selanjutnya ya, ini capaian pembelajaran yang akan kita tuju ya, atau CPMK ya, di capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK 1, bahwa mahasiswa mampu menjelaskan dan mengaplikasikan definisi, konsep, dasar serta tujuan manajemen. CPMK kedua, mahasiswa mampu berkomunikasi dengan efektif dan mengidentifikasi serta memecahkan masalah manajemen dalam berbagai disiplin dan juga yang dalam konteks global. CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan definisi, ya, karakteristik, jenis, struktur, dan siklus daur hidup proyek, ya, serta menganalisis ya, kelayakan, tahapan, dan teknis pelaksanaan proyek. CPMK yang keempat adalah
diharapkan ya mahasiswa ya mampu menjelaskan dan menganalisis konsep manajemen mutu, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, ya, definisi dan konsep inovasi dan kewirausahaan dalam manajemen, dan juga dapat mengaplikasikan pemahaman ini dalam sebuah proyek. Nah, kemudian metode pembelajaran yang akan sampaikan, mungkin ada saya menyampaikan dulu ya sedikit materi ya sebagai bahan nanti untuk diskusi. Kemudian kita ada diskusi kelompok, kemudian juga workshop, dan juga nanti dalam bentuk tugas pembelajaran berbasis masalah atau studi kasus. Ya. Nah, kemudian dari pembelajaran nanti ada luring sinkron, daring, dan juga sinkron. Nah, metode penilaian nanti penilaiannya ada kuis, ada tugas individu, ada tugas kelompok, kemudian ada ujian tengah semester, dan juga terakhir ada ujian akhir semester. Nah, acara perkuliahan mungkin kita nanti ada 16 kali pertemuan ya, dipotong mungkin dengan UTS ya, kemudian juga dengan UAS ya. Jadi pertemuannya kita ada 14 kali pertemuan ya. Pertemuan pertama hari ini ya, jadi kita kenal konsep dasar manajemen, yang kedua tentang perencanaan, forecasting, dan pengambilan keputusan. Kemudian yang pertemuan ketiga kita ada kepemimpinan, teamwork, dan motivasi. Kemudian yang keempat pengorganisasian dan staffing. Yang kelima pengendalian. Yang keenam manajemen di dalam berbagai disiplin ya, globalisasi dan manajemen ya. Nanti ya mungkin pertemuan ketujuh kita akan diskusi ya, ada dosen tamu ya, untuk kita diskusi kasus tentang manajemen proyek ini. Nah, selanjutnya setelah UTS kita akan belajar juga pengenalan tentang proyek ya, karakteristik, jenis struktur, organisasi, dan siklus proyek. Nah, kemudian yang ke-10 analisis kelayakan proyek. Kemudian ke-11 pelaksanaan proyek dan supply chain. Nah, kemudian nanti ketiga pengenalan manajemen mutu. Yang ke-14 kita inovasi dan kewirausahaan. Dan pertemuan yang terakhir kita ada project ya, based learning ya, yaitu tugas membuat perencanaan pelaksanaan. Ini ada kunjungan lapangan. Nah, selanjutnya ini yang penting mungkin penilaian ya. Jadi diharapkan ada juga paham unsur-unsur penilaiannya, bobotnya, supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Ada bisa ngitung bagaimana unsur-unsur penilaiannya ya. Nah, yang pertama ya adalah kuis itu 10%, aktivitas individu ya. Tadi ada tugas mandiri, kemudian aktivitas kelas 15%, kemudian juga aktivitas grup atau tadi tugas kelompok ya 20%. Kemudian pelaksanaan hasil ujian tengah semester 25%, kemudian nanti ujian akhir semester 30%. Artinya adik-adik bisa menghitung nih nanti nilainya ya, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, sebelum dilanjut ya, barangkali ada adik-adik yang mau bertanya, silahkan ya, terutama masalah kesepakatan kita di nilai, kemudian juga di aktivitas dan lain sebagainya. Mangga kalau ada. Izin tanya juga. Ya boleh. Baik, sebelumnya perkenalkan lebih dulu, nama saya Nabil, saya juga baru ngambil mata kuliahnya. Mungkin saya mau nanya lebih terkait ini, Pak. Tadi Aktif juga menjelaskan terkait tugas mandiri. Iya. Nah, itu untuk waktu pengerjaannya apakah setiap minggu atau ada jangka waktu tertentu, dan untuk materi sendiri apakah ada acuan khusus misalnya harus dari jurnal atau dari artikel atau ada bahan referensi lain gitu, Pak? Ya. Jadi nilai aktivitas individu ini
nanti akan dinilai satu dari tugas mandiri. Ya, jadi ada tugas mandiri. Nah, tugas mandiri ini nanti akan disampaikan ketika habis kuliah. Jadi ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa. Yang kedua, ini adalah aktivitas di kelas. Nah, aktivitas di kelas ini ya, misal ya, nanti ada diskusi ya, bisa memberikan pertanyaan atau juga saran ataupun masukan. Nah, itu masuknya ke aktivitas kelas. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya, baik dari saya ya maupun dari yang lainnya, kemudian teman-teman ikut jawab. Itu. Jadi supaya partisipasi teman-teman ya secara individu juga dimasukkan. Ini masuknya ke aktivitas kelas. Gimana adik-adik, bisa paham? Ya, udah. Nah, sekarang siapa lagi yang bertanya? Izin Mbak, saya mau tanya. Sebenarnya saya Ambia, mau tanya terkait tugas proyek kelompok untuk akhir nanti yang tadi Bapak jelaskan. Kira-kira itu ada ketentuan teknisnya ya Pak? Misalnya untuk pengambilan sumber data atau seperti skala objek yang harus kita kaji. Nantinya seperti apa ya Pak? Atau mungkin ada batasan sumber, jenis akun, dan sebagainya terkait ketentuan proyek akhir nanti. Nah, tadi ada pertanyaan dari Ambia ya. Nah, pertanyaannya bagaimana tentang tugas yang kelompok atau aktivitas grup ya. Nah, untuk aktivitas grup nanti akan dibagi untuk kelompok. Nah, sumber datanya gimana? Nah, kita coba. Nah, ya. Jadi tugasnya itu adalah tugas kelompok membuat studi kelayakan proyek. Nah, ini nanti akan dilaksanakan secara berkelompok. Ya. Yang pertama, ini aturannya pembagian kelompok, setiap kelompok nanti 5 orang mahasiswa. Nah, setiap kelompok nanti menentukan topik judul studi kelayakan proyeknya. Misal, studi kelayakan menghitung kelayakan perumahan, studi kelayakan misalkan jalan, membuat hotel, membuat tempat wisata, ya, ataupun jalan dan lain sebagainya. Silahkan, ya, nanti kelompok yang menentukan. Nah, tadi bagaimana penentuan topik? Ya, judul studi kelayakan dapat berdasarkan apa? Yang pertama, bisa aja kita punya ide gagasan kelompok dalam menentukan topik. Artinya perencanaan, ya, tapi usahakan yang lebih real, kemudian kita akan coba untuk diimplementasikan. Ya, misal studi kelayakan untuk membuat industri apa, gitu, atau usaha apa, itu bisa, atau proyek apa, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bisa aja nanti pengembangan atau modifikasi proyek orang lain atau lembaga. Ya, nah tentunya ini kita ambil datanya ya dari proyek-proyek yang sudah ada. Tapi sebatas kita untuk menganalisis dan juga untuk mengembangkan. Nah, yang ketiga atau C, ini hasil survei lapangan. Jadi teman-teman nanti boleh juga observasi ke lapangan ya, ke proyek-proyek yang sudah berjalan. Ya, kemudian adik-adik menganalisis tadi kelayakannya. Ya, nah ini supaya adik-adik bisa milih yang ke 1, 2, 3 juga boleh. Ya. Nah, selanjutnya mungkin penulisan dalam penyusunan studi kelayakan ini ada harapan ukuran kertas A4 jenis huruf Times Roman, fontnya 12 dan spasi 1,5.
Nah, kemudian selanjutnya setiap kelompok membuat PPT dan juga mempresentasikan hasil tugas kelompoknya. Nah, yang keenam, kelompok ini wajib. Nah, yang tadi saya bilang, ya tadi aktivitas ya, aktivitas dari mahasiswa, ini aktivitas kelas. Jadi nanti wajib menanggapi hasil prestasi kelompok lain. Nah, itu juga akan menjadi unsur penilaian. Nah, kelompok lainnya ya diwajibkan untuk memperoleh bahan atau materi paparan. Nah, laporan tugas kelompok dan materi paparan wajib di-upload ke Edunex maksimal 1 hari sebelum presentasi. Nah, untuk presentasi ya nanti direncanakan ya kita pada pertemuan ke-14 atau ke-15 ya. Jadi kita lihat nanti jumlah kelompoknya, kemudian nanti kita full untuk kita presentasikan di akhir perkuliahan begitu. Nah, outline penyusunan studi kelayakan proyek ya. Ini jadi mulai pendahuluan ya, biasa kita latar belakang, maksud tujuan, target pengeluaran, manfaat, kemudian juga ada analisis dan kajian. Jadi kita lihat juga analisis situasinya, kemudian juga analisis permintaan, kemudian analisis kebutuhan ya. Nah, selanjutnya mungkin bab 4 analisis kelayakan proyeknya. Nah, kita lihat dari analisis kelayakan teknis, analisis kelayakan ekonomi, kemudian analisis kelayakan finansial, kemudian analisis kajian hukum dan kebijakan, analisis kajian lingkungan dan sosial ya. Nah, selanjutnya bab kelima kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kita nanti apa kesimpulannya ya dari studi kelayakan ini. Nah, intinya layak atau tidak layak. Ya, jadi nanti ada kriteria layak atau tidak layaknya. Nah, setelah kita menyimpulkan, kemudian kita apa yang bisa kita rekomendasikan ya terkait kesimpulan di atas ya. Nah, rekomendasi ini bisa disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, selanjutnya ya mohon untuk dicantumkan juga daftar pustaka referensi yang digunakan dalam penyusunan studi kelayakan ini. Nah, adik-adik mahasiswa, karena waktunya sudah hampir habis ya untuk pertemuan kali ini kita sekian, tapi ya kalau kita bisa simpulkan bahwa pertemuan pertama ini yang pertama bahwa manajemen proyek bagi seorang trainer itu sangat penting untuk kita pahami, pelajari dan kuasai, sehingga nanti ketika adik-adik ini sudah menjadi planner di lapangan, suka atau tidak suka dengan berkembangnya pengalaman, pengetahuan, ya adik-adik akan berhadapan dengan orang-orang, menggerakkan orang-orang, kemudian juga memimpin satu perusahaan atau satu proyek. Nah, sehingga diperlukan ini ilmu tentang manajemen proyek. Ya. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana ya teman-teman ini nanti bisa sebagai entrepreneur, baik sebagai birokrat maupun nanti sebagai pejabat di BUMN atau perusahaan swasta, ya, bahwa bagaimana kita bisa merencanakan ya, kemudian juga mengorganisasi, menggerakkan, dan juga bagaimana ada bisa mengevaluasi, ya, memonitoring dari pelaksanaan proyek tersebut, sehingga semuanya bisa dikendalikan, ya, bisa dilakukan perbaikan untuk memperbaiki proyek-proyek yang selanjutnya. Ya, demikian untuk pertemuan hari ini, dan kita jumpa nanti pertemuan yang kedua. Mungkin materinya lebih menarik dan juga lebih aplikatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.